Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan di sepanjang hari ini. Nah, renungan pada pagi hari ini saya beri judul bertahan di tengah tekanan. Nah, biasanya saudara, kata bertahan itu identik dengan sesuatu posisi yang tidak enak. Contohnya bertahan di musim kemarau, bertahan sebagai anak kos. Ini kan menunjukkan posisi-posisi yang tidak enak. Apalagi jika bertahan di tengah sebuah tekanan. Nah, saya teringat saudara, ada satu kisah seorang pemuda, seorang nelayan yang masih muda bernama Aldi Novel, saudara. Pria ini dari Manado masih berumur 19 tahun. Suatu ketika dia menjaga rompong, itu rumah rakit yang ada di laut untuk menangkap ikan, tiba-tiba talinya itu terlepas, saudara. Dan si Aldi ini berada di tengah lautan luas selama 49 hari. Dia berada di tengah lautan. Padahal, saudara, jatah makannya itu cuma untuk 7 hari. Berarti dia 42 hari tanpa makanan. Kita lihat dia bertahan hidup di tengah lautan selama 49 hari dengan kekurangan makanan. Namanya bertahan itu seringkali posisi yang tidak enak. Nah, mungkin pada pagi hari ini juga mungkin ada di antara kita saudara yang sedang berada di posisi yang tidak enak. Kita sedang bertahan, apalagi sekarang di tengah pandemi, di tengah krisis seperti ini. Mungkin seolah-olah kita berada di posisi sedang bertahan menghadapi kesulitan. Nah, kita akan lihat pada pagi hari ini satu kisah di dalam Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Langsung saja kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Sekali lagi, Daniel pasal 3, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini saudara, mereka itu menjadi orang tawanan, orang buangan di negeri Babel atau di kerajaan Babel. Nah, kita akan lihat kesulitan, tekanan apa saja yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego di negeri Babel. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi saudara, hal pertama yang menjadi kesulitan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah peraturan untuk menyembah patung. Dari ayat pertama yang sudah kita baca tadi, Raja Babel saudara itu membuat patung emas tingginya 60 hasta. Sebetulnya ketika Raja Babel ini, Raja Nebukadnezar ini membuat patung, itu sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah saudara. Itu hal yang biasa-biasa saja. Di Indonesia pun saudara, itu terdapat juga patung-patung yang besar. Contohnya patung Garuda Wisnu Kencana, malah menjadi objek destinasi wisata. Dan banyak juga patung-patung yang lain. Jadi ketika Raja Babel saudara itu membuat patung emas yang sangat tinggi, sebetulnya itu hal-hal yang biasa saja. Namun yang menjadi masalah saudara, hal ini menjadi sebuah masalah karena semua orang yang berada di daerah jajahan negeri Babel itu harus menyembah patung tersebut. Coba kita baca ayatnya, Daniel pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi kita lihat saudara, masalahnya itu ini saudara. Ketika semua orang itu harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Babel tadi. Ini jelas menjadi masalah saudara. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Yahudi saudara. Dan banyak orang Yahudi yang ditawan dibawa ke negeri Babel. Masalahnya orang Yahudi itu punya hukum Taurat saudara. Dan di dalam hukum Taurat diatur untuk tidak menyembah kepada patung. Wah, ini jelas bertentangan. Hukum mereka, hukum dari Tuhan mereka itu melarang untuk menyembah patung. Sedangkan raja di mana tempat mereka tinggal itu mengharuskan untuk menyembah patung. Wah, ini kan sebuah dilema saudara ya. Nyembah, melanggar hukum Allah, nggak nyembah hukumannya mati saudara. Ini kan seperti makan buah simalakama. Milih nggak milih, milih iya atau enggak, semuanya salah saudara sepertinya. Jadi kita lihat mungkin kita juga akhir-akhir ini kita rasanya sepertinya di posisi seperti ini saudara ya. Di tengah pandemi, di tengah krisis yang ada nih, mungkin kita sepertinya dalam situasi yang sama. Kerja, takut virus di luar, nggak kerja, anak sama istri butuh makan. Ini kan sama saudara ya.
kita diperhadapkan pilihan yang sulit. Dan pada waktu itu, Sadrak, Mesak, Abednego dan orang-orang Yahudi pada waktu itu diperhadapkan pilihan yang sulit. Menyembah patung, mereka melanggar hukum Allah, melanggar hukum Taurat, nggak nyembah, hukumannya mati, saudara. Jadi kita lihat mereka berada di posisi yang sulit. Jadi yang pertama, saudara, tekanan yang mereka hadapi adalah peraturan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Babel. Kemudian yang kedua, saudara, masalah apa yang dihadapi oleh mereka? Coba kita buka Daniel tadi pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampilah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Apa tuduhannya? Lompat di ayat yang ke-12. Saya bacakan di ayat yang ke-12. Jadi orang Kasdim tadi menuduh orang Yahudi, kita lihat tuduhannya di ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan itu. Jadi pemuda-pemuda tadi, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Babel. Nah, ada orang-orang Kasdim, saudara, yang melaporkan hal itu. Nah, kalau saya bacakan di terjemahan yang lain, saudara, itu ada pengertian yang baru dari terjemahan yang lain. Saya bacakan di ayat yang ke-8 dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya seperti ini, saudara. Beberapa orang Babel memakai kesempatan itu untuk mencelakakan orang Yahudi. Jadi orang Kasdim ini, saudara, sepertinya sudah merencanakan untuk menjatuhkan orang-orang Yahudi. Bisa saya simpulkan, orang-orang Kasdim ini ternyata sudah punya niat jahat, saudara, untuk mencelakakan orang-orang Yahudi. Tujuannya apa, saudara? Motifnya apa orang-orang Kasdim ini ingin mencelakakan orang Yahudi? Mau orang Yahudi nyembah patung atau enggak, harusnya kan bukan urusan dia, saudara ya. Nanti yang kena hukuman pun orang-orang Yahudi. Tapi kenapa orang Kasdim ini sepertinya ikut campur, saudara? Saya bacakan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Sepertinya, saudara, orang-orang Kasdim ini iri sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena 3 pemuda tadi, saudara, itu mendapat kedudukan, mendapat kehormatan di kerajaan. Jadi orang-orang Kasdim ini iri, saudara. Orang-orang Kasdim ini nggak suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, coba kalau itu ditarik dalam kehidupan akhir-akhir ini, saudara ya, dalam kehidupan kita sekarang. Sepertinya kan begitu ya. Orang yang berprestasi, orang yang punya pencapaian biasanya nggak disukai. Benar, saudara ya. Di negeri kita pun orang yang anti korupsi, orang yang membela kebenaran, itu banyak musuhnya, saudara. Itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nggak bikin apa-apa, saudara kalau nggak ada pencapaian-pencapaian, pasti sedikit yang musuhin. Coba kalau Bapak Ibu Saudara punya pencapaian-pencapaian, saudara punya prestasi, saudara punya hal-hal yang bisa dibanggakan, pasti banyak orang yang nggak suka. Dan itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Dan orang-orang itu ingin menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi yang kedua, saudara, masalah tekanan yang mereka alami ialah fitnahan dan tuduhan dari orang-orang Kasdim. Kemudian sebagai yang ketiga, saudara, masalah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ketiga saya bacakan di ayat yang ke-13. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 saya bacakan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Ayat yang ke-15 lompat. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai itu, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku itu? Kesulitan yang ketiga, saudara, tekanan yang ketiga yang dihadapi oleh mereka adalah ancaman dari Raja Babel. Ini sekarang rajanya sendiri, saudara, yang ngomong. Kamu kalau nggak mau nyembah patung itu, tak buang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Coba, saudara, kalau kita ada di posisi mereka, gimana, saudara? Ini sudah berhadapan langsung sama rajanya, saudara. Kalau nggak mau nurut, nggak mau nyembah, langsung dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, ini hal yang sangat sulit, saudara. Apalagi pada waktu itu Raja Babel sudah dalam amarah, saudara. Raja Babel dalam kondisi geram, sudah sangat marah. Ingat, saudara, Kain membunuh Habel pada waktu itu ketika Kain sedang panas hati.
Jadi bahaya saudara, kalau udah orang panas hati, sudah marah itu bahaya. Jadi ketika Raja Babel itu mengancam, itu bukan cuma sekedar ancaman saudara. Benar-benar kalau kamu nggak mau, kamu akan beneran masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi kita lihat 3 hal tadi itu menjadi kesulitan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun kita lihat saudara, apa yang mereka lakukan di tengah tekanan. Ini yang akan kita pelajari. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di tengah tekanan yang mereka hadapi. Yang pertama saudara, yang mereka lakukan yaitu jelas tadi, mereka tidak mau menyembah patung tadi. Padahal saudara, di ayat yang ke-14, itu kan rajanya sempat nanya, benar kamu nggak mau nyembah? Itu kan sebetulnya ada kesempatan saudara. Seandainya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menggunakan kesempatan itu, bisa saja mereka langsung menyangkal, oh enggak Tuhan, itu orang Kasdim bohong. Aku mau kok nyembah patung itu. Itu kan sebenarnya ada kesempatan saudara buat menyangkal. Tapi kita lihat sekalipun ada kesempatan buat menyangkal, mereka nggak lakukan saudara. Kita lihat iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun ada kesempatan buat menyangkal, mereka nggak mau lakukan. Dan kemudian saudara, saya bacakan di ayat yang ke-17, ini yang kita pelajari, kita contoh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat yang ke-17 saya bacakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi kita lihat mereka berkata, jika Tuhan kami sanggup melepaskan kami, pasti sanggup saudara. Jadi kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Nah saudara, sekalipun mereka sudah lama menjadi orang perantauan saudara, mereka tetap ingat sama Tuhannya. Terus kita bagaimana saudara? Ini kan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi, di tengah krisis, masihkah kita percaya sama Tuhan saudara? Masihkah kita percaya kepada Allah saudara? Di tengah pandemi ini sepertinya kok nggak ada ujungnya. Tapi masihkah kita percaya saudara sama Tuhan? Ini buat saya ini gongnya saudara. Dan ini puncaknya, iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ayat yang di 18. Ini puncak iman dari mereka saudara. Ayat yang ke-18 saya bacakan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ini keren banget saudara. Kalau Tuhan mampu tolong, dia akan tolong. Tapi kalau Tuhan nggak tolong kami tetap tidak akan mau menyembah patung emas itu. Ini puncak iman yang keren saudara. Coba kita saudara, bisakah kita memperkatakan seperti itu saudara? Sekalipun Tuhan nggak nolong aku, sekalipun Tuhan gak bantu aku sekarang, aku tetap percaya sama Tuhan. Bisa saudara memperkatakan seperti itu? Memang hal yang sulit saudara, tapi kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Tuhan gak tolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Saya jadi teringat saudara, ada dulu bapak-bapak gereja namanya Polikarpus saudara. Jadi Polikarpus ini bapak-bapak gereja di awal-awal gereja saudara. Jadi banyak sumber yang mengatakan Polikarpus ini murid langsung dari Rasul Yohanes. Suatu ketika Polikarpus ini ditangkap saudara. Ditangkap oleh prajurit Romawi, kemudian diperhadapkan dengan kaisar. Dan kaisar dan prajurit-prajurit menyuruh Polikarpus ini untuk menyangkal imannya. Coba kamu sangkali Tuhanmu. Intinya Polikarpus harus mengutuk Tuhan, tinggalkan Tuhan. Di tengah ancaman saudara, di tengah tuntutan dari kaisar dan prajurit-prajurit Romawi, apa yang dikatakan Polikarpus saudara? Polikarpus bilang begini, 86 tahun aku hidup, Tuhanku gak pernah mengecewakan aku. Masa aku harus mengutuk dia? Dan apa akhirnya saudara? Polikarpus dibakar hidup-hidup saudara. Bisa saja waktu dibakar dia, tolong, ya udahlah aku mau ngutuki Yesus, aku mau tinggalkan Yesus. Bisa saudara, tapi dia gak lakukan saudara. Dan aneh saudara, ketika dibakar dia gak mati-mati. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditusuk saudara dan akhirnya mati. Kita lihat saudara, di tengah tekanan seperti itu, Polikarpus tetap mempertahankan imannya. Terus bagaimana dengan kita saudara? Di tengah pandemi ini saudara, mungkin seolah-olah kita mendapat tekanan yang berat saudara ya. Pekerjaan mungkin, dari sosialisasi, semuanya terbatas. Di tengah masa yang berat ini saudara, tetapkah kita percaya sama Tuhan? Apa kita tetap mau percaya sama Tuhan? Sekalipun Tuhan gak nolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Dan kita lihat hasilnya saudara. Ternyata beneran mereka bertiga dimasukkan di perapian yang menyala-nyala. Saya akan bacakan di ayat yang ke-20.
kepada beberapa orang yang sangat kuat. Jadi perapian itu dinyalakan 7 kali lipat, saudara, karena raja sedang marah. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Beneran, saudara, Tuhan nggak tolong pada waktu itu. Mereka akhirnya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kita lihat, saudara, di sini kita melihat Tuhan melihat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Apakah Tuhan tinggal diam, saudara, ketika melihat kualitas iman yang seperti itu? Apa Tuhan tutup mata, saudara? Ini ada pemuda-pemuda yang hebat yang mampu mempertahankan imannya, saudara, meskipun diperhadapkan dengan kematian. Apa Tuhan tutup mata dengan hal seperti itu, saudara? Saya bacakan ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar, ya Raja. Ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tadi 3 orang, saudara, yang dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Tapi ketika dilihat raja, ternyata ada 4 orang, saudara. Dan keempat-empatnya itu tidak terbakar sama sekali. Kita lihat, saudara, Tuhan tutup mata melihat iman mereka, saudara? Tidak, saudara. Sekalipun dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Intinya apa, saudara? Ketika Tuhan melihat kualitas iman seperti itu, Tuhan tidak tutup mata, saudara. Mari, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi yang seperti ini, ketika kualitas iman kita teruji, Tuhan gak akan pernah tutup mata. Dan kita lihat sebagai ayat yang terakhir, di ayat paling terakhir, pasal 3, Daniel pasal ketiga ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tidak hanya diselamatkan dari perapian, saudara, sekarang mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya apa, saudara? Mereka dipromosikan oleh Tuhan. Ketika kualitas iman itu teruji, saudara, tidak hanya Tuhan selamatkan, tapi Tuhan juga promosikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari, saudara, di tengah pandemi, di tengah krisis yang ada, tetap pertahankan iman. Tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Sekalipun Tuhan gak menolong pun, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk benaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk kami mau mempertahankan iman kami, Tuhan. Di tengah kondisi yang terjadi, di tengah masalah, di tengah krisis, di tengah pandemi yang terjadi, Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menolong, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh melihat kualitas iman kami, Tuhan, semakin teruji, semakin teruji di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan, di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan membuat berhasil. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan, dijauhkan dari virus-virus, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami boleh melihat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk event-event gereja yang akan diadakan, baik Natal, tutup tahun, dan tahun baru. Kiranya Tuhan menolong jalannya ibadah ini, Tuhan, biar terselenggara dengan baik dan jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Kota Temanggung, biarlah Tuhan memberkati Bupati, Wakil Bupati sampai kepada jajarannya yang terendah, biarlah semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri di kabinet, semuanya Tuhan, setiap pemimpin kami ini, biarlah mereka juga semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang akan diambil itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan menolong apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan sepanjang hari ini, kegiatan kami, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.